だから言ったでしょ。で、確かめろってさ。赤で決まりか。俺がアラスカに。ケイスケさん、勘弁してくださいよ。さんの計画は完璧で。いいですか？嘘ついてたんです。俺、結婚なんてしないんです。この2ヶ月、こうして終わった。計画は必要なくなりました。2ヶ月分ですから。短い間なら楽しく一人でも何でもできますから。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kekkonsuru Hontou Desu episode terakhir. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Ohara dan Rika yang kini tengah menyetorkan tugas mereka kepada Kurokawa. Dan setelah melihat tugas dari Ohara dan juga Rika, di sini Kurokawa pun terlihat cukup senang karena Ohara dan Rika bisa menjalankan tugas mereka dengan cukup bagus. Yang mana tempo lalu Kurokawa meminta Ohara dan Rika membuat laporan kebersamaan mereka karena GTC Pusat ingin membuat jurnal keharmonisan karyawannya di internet. Lalu ketika Kurokawa berada di ruangannya, rupanya kini dirinya bertemu dengan salah satu karyawan dari GTC Pusat. Dan ternyata sebenarnya Kurokawa diminta oleh GTC Pusat untuk meneliti tentang hubungan Ohara dan juga Rika, apakah mereka benar-benar merupakan sepasang kekasih. Yang mana GTC Pusat sempat merasa khawatir bahwa Ohara dan Rika sengaja memalsukan rencana nikah mereka agar mereka tidak dipindah kerja ke Alaska. Namun setelah melihat laporan yang bagus dari Ohara dan juga Rika, di sini Kurokawa pun makin merasa yakin bahwa sebenarnya Ohara dan Rika memang merupakan sepasang kekasih. Lantas karena saat ini tidak ada pilihan lain, sepertinya pihak pusat ingin mengajukan Gonda yang nantinya akan dipindah kerja ke Alaska. Dan ternyata berita terpilihnya Gonda telah tersebar kepada bawahan Kurokawa sehingga membuat Gonda di sini pun merasa agak shock. Yang mana di sini Gonda tentu masih belum percaya karena dirinya sampai saat ini belum mendapat surat keputusan dari GTC Pusat. Dan setelah mendengar rumor pemindahan Gonda, di sini Ohara merasa tak enak dengan kebohongan yang ia buat, yang malah menyebabkan karyawan yang lain kini harus dipindah kerja. Dan hal tersebut juga dirasakan oleh Rika yang juga merasa tak enak dengan kebohongan yang ia buat. Yang mana di sini mereka sama-sama tidak ingin jika sampai ada rekan kerja mereka yang dipindah kerja karena kebohongan mereka. Lalu pada keesokan harinya, di sini Ohara pun langsung menemui Kurokawa dengan niatan untuk memberitahu tentang rencana nikah palsunya. Namun di sini Ohara terlihat masih agak ragu apakah ia harus membongkar rahasia yang telah ia buat dengan Rika. Lalu seketika Ohara teringat dengan masa lalunya ketika masih kecil, di saat dirinya yang saat itu masih agak nakal. Yang mana kala itu Ohara sedang bersama teman-temannya untuk pergi liburan bersama di sebuah kolam renang. Dan karena kolam renang tersebut baru saja grand opening, maka harusnya sedang ada promo gratis masuk pada hari itu. Dan di sini Ohara diberi ibunya uang saku untuk jaga-jaga, namun uang itu dilarang untuk dibelikan jajanan yang ada di sana. Tapi ya yang namanya anak kecil, di sini Ohara tentunya tergiur untuk membeli sate cumi, sehingga Ohara pun di sini melanggar janji kepada ibunya. Lalu ketika pulang, di sini Ohara pun dipergoki ibunya bahwa ada bekas saus pada mulut Ohara. Namun yang jadi masalah, di sini Ohara malah berbohong kepada ibunya bahwa uang yang diberikan tadi digunakan Ohara untuk membeli tiket masuk kolam renang. Seketika ibu Ohara pun di sini merasa marah kepada Ohara yang bisa-bisanya berbohong kepada ibunya. Dan setelahnya Ohara pun juga dimarahi oleh ayahnya karena tindakan yang dilakukan oleh Ohara tadi. Yang mana sebenarnya bukan masalah Ohara yang membeli jajanan tadi, melainkan Ohara yang memilih berbohong demi menutupi kesalahannya. Dan hal tersebut kini membuat Ohara pun jadi tersadar bahwa dirinya saat ini tidak ada bedanya dengan dirinya yang dulu. Oleh sebabnya kini Ohara pun berterus terang kepada Kurokawa bahwa dirinya sengaja berbohong tentang nikah palsunya
agar dirinya nanti tidak dipindah kerja ke Alaska. Selain itu, O'Hara juga mengajukan diri untuk dipindahkan ke Alaska sebagai bentuk tanggung jawab atas kebohongan yang ia buat. Dan entah mengapa di sini tiba-tiba Kurokawa mengajak O'Hara ke ruangannya setelah Kurokawa mendengar penjelasan dari O'Hara. Dan di saat O'Hara yang masuk ke ruangan Kurokawa, seketika O'Hara di sini pun tiba cukup terkejut karena rupanya Rika kini sudah berada di sini. Dan ternyata sebenarnya Rika tadi juga telah mengatakan kepada Kurokawa tentang rahasia nikah palsu mereka kepada Kurokawa, yang mana rupanya O'Hara dan Rika belum saling diskusi tentang mereka yang akan terus terang kepada Kurokawa mengenai rahasia tentang nikah palsu mereka. Dan setelah pengakuan dari O'Hara dan juga Rika, di sini mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan dari Kurokawa bahwa sebenarnya Kurokawa akan mengajukan diri untuk dipindah kerja ke Alaska. Lalu saat jam istirahat, Kurokawa mengajak O'Hara dan Rika pergi keluar karena ia ingin bercurhat kepada mereka berdua. Yang mana di sini Kurokawa sebenarnya merasa senang jika dipindah kerja ke Alaska karena sebenarnya sejak dulu Kurokawa memang suka pergi jalan-jalan ke penjuru dunia. Namun semenjak dirinya yang menikah dan mendapat pekerjaan, sebenarnya Kurokawa di sini merasa agak jenuh karena ia yang tidak bisa menjalankan hobinya seperti dulu lagi. Dan setelah berdiskusi dengan suaminya, akhirnya Kurokawa pun di sini memutuskan untuk pindah ke Alaska karena sudah lama dirinya tidak pergi ke tempat yang jauh. Malam pun tiba. Setelah mendengar pernyataan dari Kurokawa tadi, kini O'Hara dan Rika memutuskan mengakhiri hubungan palsu mereka karena sejak awal alasan mereka membuat rencana nikah palsu agar mereka berdua tidak dipindah kerja ke Alaska. Dan karena nantinya yang akan dipindah kerja adalah Kurokawa, nantinya mereka berniat untuk berkata jujur kepada rekan kerja mereka bahwa sebenarnya mereka berdua bukanlah sepasang kekasih. Lantas kini O'Hara dan Rika pun mulai membereskan barang-barang mereka yang tentunya apapun yang berhubungan dengan sepasang kekasih. Dan kini mereka pun akan mulai kembali pada kegiatan mereka masing-masing seolah hubungan mereka hanyalah sebagai rekan kantor belaka. Dan karena sebenarnya tanpa saling menikah pun di sini mereka masih bisa tetap bertahan hidup seperti biasanya. Namun setelah Rika pergi dari kosan O'Hara, rupanya Rika di sini terlihat meneteskan air matanya karena kini dirinya yang harus mengakhiri hubungannya dengan O'Hara. Tidak hanya itu, rupanya di sini O'Hara juga terlihat sangat berat hati karena dirinya kini malah memutus hubungan dengan Rika. Lantas karena sebenarnya O'Hara tidak ingin berpisah dengan Rika, sehingga kini O'Hara pun memutuskan untuk mengejar Rika dan dirinya ingin untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Rika. Dan setelah O'Hara yang berhasil mengejar Rika, di sini akhirnya O'Hara pun memberanikan dirinya untuk mengungkapkan bahwa dirinya saat ini mengajak Rika untuk menikah. Rika yang mendengarnya pun kini ikutan melontarkan pertanyaan kepada O'Hara bahwa meski mereka berdua tidak pernah berpacaran, apakah O'Hara juga bersedia untuk menikah dengan dirinya. Dan setelah mereka yang saling menyatakan perasaan, pada akhirnya kini mereka pun sepakat untuk langsung melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Kemudian kini mereka pun pergi ke sebuah taman yang menjadi awal mula mereka membuat rencana nikah palsu. Namun bedanya di sini O'Hara yang melamar Rika, yang tentunya dengan niatan tulus untuk menikah dengan Rika. Beberapa saat pun berlalu, ketika berada di tempat kerja, di sini O'Hara dan Rika pun berterus terang kepada rekan kerja mereka tentang rencana nikah palsu mereka selama ini, hingga rencana nikah sungguhan yang akan mereka jalankan. Mendengar hal itu, semua yang ada di sana pun di sini merasa terkejut dan juga bingung dengan pernyataan tiba-tiba dari O'Hara dan juga Rika. Namun yang jelas di sini mereka tentu mendukung hubungan Rika dan O'Hara, dan mereka juga memberi selamat atas O'Hara dan Rika yang akan menikah. Hari esok pun tiba. Di saat O'Hara yang tengah berada di kosannya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari orang yang sering memantau rencana nikah palsunya. Yang mana di sini akhirnya orang tersebut telah percaya bahwa O'Hara dan Rika kini benar-benar merupakan sepasang kekasih. Dan ternyata sosok misterius tersebut adalah salah satu rekan kerja O'Hara yang sebenarnya adalah Keisuke Itsuki,
Seketika Ohara di sini pun merasa cukup lega karena akhirnya dirinya bisa terbebas dari teror tersebut. Lalu setelahnya kini Ohara pun pergi menemui Rika karena Rika ingin meminta bantuan Ohara untuk membawa belanjaan. Dan ketika mereka tengah bersama, di sini mereka pun terlihat sangatlah senang karena mereka kini bisa menikmati kebersamaan mereka sebagai sepasang kekasih. Kemudian kini mereka pun mulai mengabari keluarga mereka masing-masing bahwa mereka berdua telah memutuskan untuk saling menikah. Yang mana keluarga mereka di sini terlihat sangat senang setelah mendengar tentang kabar gembira tersebut. Tidak hanya itu, di sini mereka juga mengabari beberapa kerabat dan teman akrab bahwa mereka berdua kini telah resmi akan menikah. Beberapa hari pun berlalu, dan meskipun kini mereka berdua telah menjadi sepasang kekasih, namun di sini mereka sepertinya masih malu-malu untuk tinggal satu atap, sehingga sementara ini mereka berdua tinggal di kosan mereka masing-masing. Dan ya, episode pun diakhiri dengan Ohara dan Rika yang kini saling bermesraan, sehingga membuat yang nonton di sini malah iri kepada Ohara dan juga Rika. Oke, untuk pembahasan anime Kekkon Surute Honto Desu episode terakhir cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.